Kemudian kita lanjutkan pengajian kitab Riyadul Musafirin yang diterjemahkan dengan judul Arba'in Musafir. Sudah kita pelajari kemarin, ada beberapa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jarang dilakukan orang. Di antaranya adalah ketika kita safar atau keluar rumah, maka hendaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala selama perjalanan apabila kita tidak sedang berbicara. Kemudian juga apabila kita sudah menyelesaikan doa naik kendaraan, maka ada sunnah tersenyum itu kemarin. Kemudian juga ada doa yaitu sambil melihat ke langit, keluar rumah melihat ke langit, kemudian membaca doa yang sudah kemarin kita pelajari. Dan itu bisa kita lakukan setiap hari ketika kita keluar dari rumah menuju ke masjid, salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat isya, salat maghrib. Nah, itu semuanya amalan-amalan itu bisa dilakukan ya. Maka semestinya hadis-hadis yang sudah kita pelajari ini tidak hanya lewat begitu saja, tetapi dipraktikkan dalam amal keseharian kita. Kita lanjutkan sekarang hadis ke-16. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala. Kita baca bersama. An Abi Hirrin wa Abi Sa'idin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum rawahu Abu Dawud wa sahhahahu Ad-Diya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza apabila kharaja keluar thalathatun 3 orang fi safarin dalam satu safar, falyu'ammiru maka hendaklah mereka mengangkat pemimpin ahadahum salah satu dari mereka 3 orang tadi." Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Ad-Diya, yaitu dia riwayatkan dalam kitab Hadis Mukhtarah, hadis-hadis pilihan yang sahih. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk sunnah safar. Apabila 3 orang bersafar kemanapun, yang penting sudah termasuk safar, bukan keluar biasa, bukan keluar ke pasar, bukan, tapi safar, perjalanan yang agak jauh. Nah, maka ini disunnahkan adanya satu pemimpin untuk rombongan ini. Kata-kata falyu'ammiru, hendaklah mengangkat pemimpin, ini tidak harus diungkapkan dengan kata-kata ya. Misalnya kita mengatakan kamu pemimpin kami, tidak harus kata-kata begitu nih. Kalau misalnya dalam satu mobil ada bapak, ada anak, ada istri, nah udah otomatis berarti pemimpinnya siapa? Bapak. Udah nggak perlu diungkapkan lagi, itu udah mafhum, sudah dipaham bahwasanya berarti pemimpin rombongan tadi adalah bapak, karena namanya kepala keluarga ya dia pemimpin. Atau misalnya satu rombongan kita bersama kiai kita, tidak usah kita mengatakan kepada Pak Kiai kita, Pak Kiai panjenengan pemimpin kami dalam safar, nggak perlu begitu, karena sudah mafhum. Namanya rombongan ada kiai kita ya berarti beliau pemimpin, ada pemimpin untuk safar ini. Maka kata-kata falyu'ammiru, hendaklah mengangkat pemimpin, ini tidak harus diungkapkan dengan kata-kata. Tetapi apabila kita bertiga ini selevel, sama-sama teman SD atau teman ya seusia, maka ini paling bagusnya adalah ditetapkan dengan kata-kata. Karena kalau tidak ditetapkan dengan kata-kata, ini nggak jelas siapa pemimpinnya. Maka kalau 3 orang semuanya adalah selevel, ini kita bertanya, ini pemimpinnya siapa? Pemimpinnya apakah yang nyupir kalau memang pakai mobil, ataukah yang mungkin lebih berpengalaman dalam melewati jalan ini, atau siapa? Nah, ditetapkan. Perintah falyu'ammiru, hendaklah mengangkat pemimpin, apakah ini wajib atau sunnah? Diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang terkenal, perintah ini hanyalah sunnah, tidak wajib. Sehingga kalau tidak ada pemimpinnya maka tidak berdosa. Tapi pendapat sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah wajib. Untuk kita tidak usah banyak debat wajib atau sunnah, yang penting hendaklah dilakukan.
Selama kita bersafar tidak jelas siapa pemimpinnya, maka hendaklah kita angkat salah satu kita untuk memimpin. Dan kalau sudah jelas, misalnya ada bapak tadi, tidak perlu kita kemudian mengungkapkan dengan kata-kata lagi. Setiap syariah, setiap aturan dalam Islam ini ada maqasidnya, ada tujuannya, ada maksudnya. Nah, sekarang apa maksudnya mengangkat pemimpin ini? Mengangkat pemimpin ini maksudnya adalah lintizamil umur, supaya urusan di dalam safar ini jadi teratur. Karena kalau pemimpinnya nggak jelas, semua merasa jadi pemimpin, ini kacau nanti. Lewat jalur mana? Ada yang pilih jalur utara, ada yang pilih jalur selatan. Nah, nggak jelas pemimpinnya, akhirnya berpencar. Nah, ini tidak teratur namanya. Kalau ada satu pemimpin enak kita. Lewat jalur mana? Selatan, selatan semua. Mampir di masjid mana? Sana. Udah mampir semua. Enak. Jadi urusan jadi teratur. Sehingga tidak terbengkalai urusan safar ini. Ini maksudnya. Karena itu membaca hadis Nabi SAW ini hendaklah juga kita pahami tidak hanya tekstualnya, tetapi juga kita pahami maksud atau maqasidnya. Tujuannya apa? Tujuannya itu. Karena itu setelah kita memahami maqasidnya, maksudnya, maka kata-kata salah satun apabila keluar 3 orang, ini tidak harus 3 orang. Seandainya safar 2 orang, bagus enggak kalau diangkat pemimpin? Bagus juga, supaya jelas, supaya teratur safarnya ini. Karena kalau 2 orang tidak jelas pemimpinnya siapa, nanti juga begitu, ngalor ngidul tadi. Maka hadis ini meskipun mengatakan salah satun 3 orang, tetapi bisa juga kita terapkan hadis ini meskipun yang safar hanya 2 orang. Kenapa? Melihat kepada maqasid atau tujuan dari syariat ini. Sehingga 2 orang tetap bagus kalau kita angkat seorang pemimpin di dalam safar tersebut. Nah, mungkin muncul pertanyaan, kalau begitu kenapa Nabi mengungkapkan kata-kata 3 orang? Yang zahir bagi saya, wallahu a'lam bishawab, bisa jadi ini adalah secara tidak langsung hasungan dari Nabi kalau safar itu jangan kurang dari 3. Kalau safar minimalnya adalah berapa? 3 orang. Kalau bisa jangan safar sendirian. Kalau bisa jangan safar 2 orang. Kalau bisa safar itu 3 orang. Tapi kalau sekarang kan gampang ya, cari orang gampang ya. Kita naik bis itu sudah banyak orang. Nah, itu udah nggak ada masalah. Tapi zaman dulu itu yang namanya safar ya sendirian di padang pasir sendirian. Kalau 2 orang berarti ya di tengah-tengah padang pasir itu ya 2 orang saja. Maka cukup bahaya seperti ini. Apa dalilnya? Saya mengatakan bahwa sebaiknya safar 3 orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata kuncinya syaitanani. Ar-rakibu, seorang pengendara sendirian, syaitan adalah seorang setan. War-rakibani, dan 2 pengendara, syaitanani, itu 2 setan. Wathalathatu, adapun 3 pengendara, rakbun, itulah yang disebut rombongan. Jadi rombongan safar itu minimalnya 3 orang. Insya Allah ini aman. Tapi kalau 2 orang, maka dua-duanya adalah setan. Artinya apa? Banyak kejadian-kejadian nanti akan mengganggu kita tidak bisa mengatasi gangguan-gangguan tersebut. Dalam hadis yang lain disebutkan al-wahidu syaitanun, 1 orang adalah setan. Wal ithnani syaitanani, 2 orang adalah 2 setan. Wathalathatu rakbun, sementara 3 orang itulah rombongan. Hadis riwayat Hakim, derajatnya juga sahih. Tapi jangan salah paham ya, ini bukan berarti haram hukumnya safar seseorang sendirian, bukan. Haram hukumnya 2 orang safar, motoran boncengan 2 orang haram, enggak begitu, enggak. Ini hasungan supaya kita aman dalam safar kita, maka Rasul menghasung supaya safar itu minimalnya 3 orang. Inilah tampaknya rahasianya kenapa di sini Rasul mengatakan kharaja salasatun, apabila keluar 3 orang dalam safar, seolah-olah isyarat dari Nabi kalau safar hendaklah 3 orang minimalnya. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini kita perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan
falyu'ammiru, hendaklah mereka mengangkat pemimpin ahadahum, salah satu dari mereka. Nah, kita ambil di sini dua pelajaran. Pelajaran pertama, bahwa pemimpin itu hendaklah satu orang. Raja itu hendaklah satu orang. Karena kalau dua orang atau lebih, masing-masing punya keinginan, ini urusan tidak akan teratur. Karena itu dalam Islam, khalifah itu harus satu orang saja. Untuk seluruh dunia ini, pemimpin umat Islam hanya boleh satu orang. Kalau ada dua khalifah, ini tidak akan teratur urusan. Karena masing-masing khalifah punya keinginan, maka nanti umat Islam jadi akan bingung. Ada satunya ngalor, satunya ngidul, udah nggak jelas urusannya. Karena itu di sini Rasul katakan ahadahum, yang menjadi pemimpin satu aja, salah satu mereka. Pelajaran yang kedua, di sini Rasulullah SAW mengatakan salah satu mereka, berarti Nabi tidak memberikan syarat. Pemimpinnya harus bagaimana? Tidak ada. Tidak ada seperti dalam imam. Kalau imam kan ada syaratnya. Imam adalah yang paling qari, nah itu ada syaratnya. Tetapi untuk pemimpin safar ini tidak ada syaratnya. Beliau hanya mengatakan ahadahum, salah satu mereka. Karena itu yang zahir adalah bahwasanya boleh kita memimpin, boleh kita mengangkat seorang pemimpin dalam safar ini meskipun dia bukan orang yang paling alim di antara kita. Meskipun dia bukan orang paling saleh di antara kita. Meskipun dia bukan orang yang paling tua di antara kita. Tidak ada masalah. Yang penting semuanya ridho aja. Hendaklah mengangkat salah satu. Nah, berarti kalau semuanya sepakat, udah kamu aja. Nah, berarti dia jadi pemimpin. Udah diridhoi oleh semuanya, ya. Nah, maka tidak harus yang paling qari, tidak harus yang paling alim, tidak harus yang paling tua, ya, dan seterusnya. Ini maksud saya adalah mengingat hadis sebelumnya kemarin. Dalam hadis sebelumnya kemarin, hadis 15 disebutkan kalau kalian safar hendaklah mengimami kalian yang paling qari di antara kalian meskipun dia paling kecil usianya. Dan kalau dia mengimami kalian maka dialah pemimpin safar kalian. Kan gitu kemarin hadisnya. Tapi sudah saya jelaskan bahwasanya hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama sehingga kalimat terakhir ini masih belum cukup dijadikan dalil. Adapun kalimat pertama yaitu apabila safar hendaklah diimami oleh yang paling qari, nah, maka ini hadisnya sahih, maknanya berdasarkan hadis-hadis yang lain. Adapun kalimat kedua ini apabila dia sudah menjadi imam berarti dia amir safar kalian, nah ini tidak cukup dijadikan dalil karena hadisnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Nah, maka ahadahum, salah satu mereka ini tidak harus yang paling qari, tidak harus yang paling alim, tidak harus yang paling tua, tetapi siapa yang disepakati atau diridhoi oleh para musafirin ini maka dialah sah untuk menjadi pemimpin safar. Hadis 17. Kita baca bersama. An Abi Hirrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safartum fil khisbi fa'atul ibila hadhaha minal ardi wa idza safartum fis sanati fa asri'u 'alaiha as-sayra wa idza 'arrastum bil laili fajtanibut tariqa fa innaha turuqud dawabi wa ma'wal hawami bil lail. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza apabila safartum kalian bersafar fil khisbi pada al-khisb." Al-khisb itu adalah tanah yang subur atau waktu yang subur. Kalau waktu yang subur berarti misalnya waktu hujan. Ini tidak ada terjemahnya di sini ya, karena ini terjemahannya saya ambil yang akan kita pelajari saja. Fa'atu maka berikanlah al-ibila kepada onta-onta. Di sini tertulis baknya sukun, ini salah, mestinya baknya dikasrah. Al-ibil, onta-onta. Onta itu sebagai tunggangannya. Hadzaha bagian dia minal ardi dari bumi. Wa idza dan apabila safartum kalian bersafar fis sanati pada tahun paceklik, pada tahun yang kering,
fa asri'u, maka percepatlah, 'alaiha, di atas kendaraan-kendaraan unta tadi, as-sayra, perjalananmu. Wa idza, dan apabila arrastum, kalian itu istirahat malam, bil laili, di waktu malam. Arrasa itu artinya istirahat malam, maka kata-kata bil lail ini takkid saja. Fajtanibu, maka jauhilah, at-tariqa, jalan yang dilalui orang. Jadi jangan istirahat di jalan. Fa innaha, karena sesungguhnya jalan-jalan itu adalah turuqud dawabi, jalan-jalannya hewan-hewan melata, wa ma'wal hawami, dan tempat tinggalnya binatang-binatang berbisa. Hawam itu jamak dari hamah, hamah itu binatang yang berbisa. Bil laili, di waktu malam. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini isinya dua macam. Yang pertama, bagaimana adab bersafar dengan unta. Unta itu kan makhluk bernyawa, dia perlu makan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau kita bersafarnya ini di musim yang subur, musim yang banyak tumbuh-tumbuhan, maka hendaklah kita memberikan haknya unta ini. Jadi ya berhenti, kasih makan rumput-rumputan yang ada. Kalau sudah kenyang, sudah puas, lanjutkan lagi. Jangan dibiarkan dia ngiler, melihat rumput-rumputan yang banyak tapi kita masih memacu terus, jalan terus. Akhirnya dia nggak bisa khusyuk, pengen makan tapi dipacu terus. Ini zalim seperti ini. Jadi ini ada satu pelajaran yang sangat penting untuk kita. Kita disuruh untuk berbuat kasih sayang kepada binatang. Binatang itu juga pengen makan, punya syahwat untuk makan. Melihat rumput-rumputan hijau pengen makan, maka jangan dipacu terus. Berikan dulu makanan. Kalau udah kenyang baru dipacu, lanjutkan perjalanan. Itu makna dari fa'atul ibila hadhaha. Berikan kepada unta bagiannya, yaitu makanannya, rumput-rumputannya. Tetapi kalau safarnya itu pada musim paceklik, musim kering, di mana rumput-rumputan juga nggak ada, kering semuanya, maka hendaklah mempercepat jalan di atas unta ini. Jangan lembek-lembek, jalannya itu jangan pelan-pelan. Kasihan untanya, semakin lama dia berjalan semakin lelah. Tetapi kalau kita percepat, sehingga cepat sampai pada tujuan, nanti di tujuan kita bisa mencari makan untuk si unta ini, maka ini lebih meringankan terhadap unta. Maka dari sini kita ambil pelajaran, rahmat pun harus kita lakukan terhadap binatang-binatang, tidak hanya kepada manusia atau sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, wasyatu, kambing itu, in rahimtiha, kalau kamu merahmatinya, yarhamkillah, Allah pun akan merahmati kamu. Hadis riwayat Tabarani sahih. Ini kasusnya ada seorang sahabat Nabi, dia ingin menyembelih korban atau menyembelih binatang, tapi dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kadang-kadang saya itu ingin menyembelih, tapi saya merasa kasihan, ini makhluk bernyawa kok dibunuh. Nabi tidak berkomentar yang jelek, tapi malah berkomentar yang baik. Kamu kalau rahmat kepada kambing, sehingga kasihan untuk tidak tega untuk menyembelihnya, ya kamu juga akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti bahwasanya kita meniadakan syariat menyembelih korban, bukan ya. Tapi maksudnya ada sebagian orang itu mau menyembelih, ya sebenarnya dia berani, tetapi kadang-kadang ada perasaan kasihan. Nah, perasaan kasihan ini sesuatu yang baik, tidak ada masalah. Kemudian bagian yang kedua dari hadis ini, nah ini yang saya terjemahkan di sini. Jika kalian istirahat di malam hari, maka jangan di jalan, yaitu jalan yang dilalui orang, karena ia merupakan jalan para hewan dan tempat tinggal binatang berbisa di malam hari. Dengan kata lain, kalau kita lihat ya, orang safar di padang pasir, itu kan ada jalan yang jalurnya padang pasir kan ada itu. Kalau sekarang ya aspal itu. Kalau zaman dulu belum ada aspal, tapi sudah orang paham ini jalurnya para musafirin. Nah, istirahat jangan di jalur tersebut, tapi istirahat agak menepi. Karena jalur yang sudah bersih itu, karena sudah sering dilalui orang, itu nanti akan dijadikan tempat lewatnya binatang-binatang. Misalnya singa dan sebagainya, dia akan melewati jalur-jalur yang sudah bersih itu.
Dia melewati jalur yang sudah nyaman itu, tidak melewati jalur-jalur yang masih rungsek. Ini sabda Nabi SAW. Nah, sehingga kalau mau istirahat jangan di tengah jalan begitu, menepi aja di tempat yang agak rungsek gitu, tapi dicari yang aman ya, yang kira-kira tidak ada bahaya di situ. Nah, kemudian istirahat malam, tidur sebelum subuh misalnya di situ. Karena itu dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya hendaklah kalau kita itu mampir di satu tempat ketika safar, itu diyakinkan dulu apakah tempat tersebut aman untuk ampiran atau tidak. Mau berhenti itu lihat-lihat dulu, ini tempatnya aman atau tidak. Aman ya berhenti, kalau tidak aman jangan. Dulu pernah ada salah satu teman kita melewati hutan ya. Nah kemudian karena dia itu pengen kencing, akhirnya dia memutuskan untuk kencing di tengah hutan itu aja, karena melewati hutan masih agak lama. Kalau nunggu sampai kampung sudah terlalu kebelet dia kencingnya. Nah maka dia mau berhenti, nunggu sampai ada orang dulu. Begitu ada 2 orang terlihat di tengah hutan itu, udah berhenti di sini. Nah begitu mobilnya berhenti, ternyata 2 orang itu memang 2 orang yang biasa mencegat mobil-mobil yang lewat, perampok. Nah maka malah nemu gedok ini perampoknya ini. Ada mobil berhenti, wah alhamdulillah, langsung keluarkan pedangnya nih. Duit apa nyawa nih, harta atau nyawa nih. Nah ya, harus dikeluarkan hartanya, berapa juta itu nih. Tapi alhamdulillah ternyata perampok itu akhirnya ketangkap juga, dan ternyata dia merampok karena dia mau menikah nggak punya duit nih. Akhirnya terpaksa merampok, akhirnya ketangkap oleh polisi nih. Nah kembali ke sini, berarti kalau mau turun di suatu safar, pikirkan dulu aman atau tidak. Kita melihat ada 2 orang berhenti, nah, jangan langsung mengatakan aman, lihat dulu orangnya gimana. Kalau orangnya jenggotan, kemudian cingkrang, kemudian pakai sorban, insya Allah aman. Ini wong jauh lah nih, wong jauh lah lagi tengah hutan, nggak ada masalah nih. Tapi kalau orangnya tatonan, kita malah berhenti, wah ya udah kena itu, nggak aman itu. Nah, maka di sini pelajaran yang sangat penting bagi kita, ambil tempat yang aman apabila kita mau istirahat. Dan ini termasuk dari kaidah umum yang sering disampaikan, yang sering saya sampaikan, sabda Nabi SAW, la darara wa la dirar, tidak boleh berbuat madarat dan tidak boleh saling berbuat madarat. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Dan ini kaidah yang sangat terkenal dalam Islam, tetapi sering kali kita langgar. Jangan berbuat madarat. Rokok madarat atau tidak? Rokok itu madarat untuk paru-paru atau tidak? Micin itu madarat atau tidak? Tapi malah kita suka makanan-makanan yang bermicin. Nah itu berarti kan tidak melakukan aturan dari Nabi SAW. Ini sudah diatur oleh Nabi supaya kita aman, supaya hidupnya nyaman, tapi malah kita langgar sendiri. Nah ini pelajaran yang perlu untuk kita renungi. Baik. Kemudian supaya kita aman selama kita istirahat, bagaimana caranya atau bagaimana wiridnya? Insya Allah nanti akan kita pelajari pada hadis-hadis setelahnya. Tapi sebelum itu kita lanjutkan hadis 18. Ada wiridnya, Pak. Bagaimana supaya kita selama istirahat itu, selama itu kita aman sampai kita meninggalkan tempat. Ada wiridnya. Nah, kita lanjutkan dulu hadis 18. An Abi Qatadah qala kana sallallahu alaihi wasallam idza arrasa wa alaihi lailun tawassada yaminahu wa idza arrasa qabla as-subhi wada'a ra'sahu ala kaffihi al-yumna wa aqama sa'idahu. Rawahu Ahmad wa sahhahahu Ibnu Hibban. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia mengatakan adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arrasa tadi sudah ya, istirahat di malam hari di dalam safar, wa alaihi lailun, dan masih ada malam yang panjang atas beliau, jadi misalnya jam 12 malam atau jam 9 malam, maka tawassada, beliau itu berbantal yaminahu dengan telapak tangan kanan beliau. Jadi ini telapak tangan kanan untuk bantal, taruh di bawah pipi
sehingga tidurnya bisa cukup nyenyak. Wa idza, dan apabila arrasa, beliau itu istirahat malam qabla subuh, menjelang subuh, jadi misalnya jam 3 atau setengah 4 nggih. Wada'a ra'sahu, maka beliau letakkan kepalanya ala kaffihil yumna, di atas telapak tangannya yang kanan, sama begini. Tetapi wa aqama sa'idahu, beliau menegakkan ini sa'id. Sa'id itu apa? Hastanya ini. Jadi tidurnya begini. Nah, maka ini supaya nggak jatuh ya nempel pada tembok gitu Bang. Punggung kita nempel pada tembok, kemudian ini ditegakkan begini, tidur begini. Ini tujuannya apa? Supaya tidur tidak terlalu terlelap. Karena kalau terlalu terlelap, akhirnya sholat subuhnya jadi terlewat. Nah, maka di sini kita ambil pelajaran bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian terhadap sholat jamaah subuh. Bagaimana caranya supaya tidak keluar dari waktunya, meskipun dalam kondisi safar, masih beliau perhatikan ini. Bandingkan dengan orang-orang muslim yang mereka tidak begitu perhatian masalah sholat 5 waktu. Sholat asar jam 5 padahal sudah kuning mataharinya, sholat subuh jam 6 sudah terbit mataharinya. Bandingkan dengan mereka-mereka itu, sangat jauh dengan Rasulullah SAW. Beliau mengajari kepada umatnya betul-betul sholat itu harus dijaga, meskipun sedang safar, tapi sholat tetap harus dijaga 5 waktu saja ya. Karena 5 waktu ini sudah rahmat Allah yang sangat besar. Dulu Allah wajibkan itu kan 50 kali sehari, 50 kali dalam 24 jam. Berarti kan setiap setengah jam itu Pak sholat. Coba kalau Allah tidak punya rahmat kepada kita, tetap itu kewajiban seperti itu, alangkah susahnya kita. Nah, sudah diringankan oleh Allah 5 kali saja dalam sehari, kok masih telat? Itu kan kebangetan seperti itu, keterlaluan itu. Nah, maka salat subuh betul-betul harus diperhatikan, jangan sampai kita terlambat dari waktunya, jangan sampai keluar waktu baru kita melakukan salat subuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Afqalus salat paling berat alal munafikin, untuk orang-orang munafik, salatul isya wa salatul fajr, salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima, kalau mereka mengetahui fadilah yang ada pada salat isya dan subuh berjamaah di masjid, la atauhuma, sungguh mereka pasti mendatangi isya dan subuh di masjid, walau habwan, meskipun harus dengan merangkak. Ini hadis muttafaqun alaih. Ini menunjukkan fadilah sholat subuh berjamaah di masjid sangat besar. Sampai Nabi mengatakan kalau orang-orang tahu fadilahnya, pasti tidak akan mau sholat di rumah, pasti menuju ke masjid meskipun harus merangkak. Ini saking besar fadilahnya. Nah, fadilahnya apa? Tidak dijelaskan oleh Nabi SAW, supaya orang lebih gusar, lebih semangat. Wah, apa sebenarnya? Tapi dari hadis-hadis yang lain kita temukan fadilahnya. Contohnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man shallal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang salat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, seolah-olah dia qiyamul lail separuh malam, 4 jam. Wa man shalla subha fi jama'ah, lalu siapa yang melanjutkannya dengan salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, seolah-olah sudah salat malam semalam suntuk. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Jadi kalau kita salat isyaknya berjamaah di masjid dan subuhnya juga berjamaah di masjid, maka seolah-olah kita sudah melakukan tahajud 9 jam. Ini kan amalan ringan, pahala besar. Apa susahnya melangkah ke masjid untuk isya, untuk subuh? Ternyata pahalanya sangat besar sekali. Maka Nabi katakan kalau orang-orang tahu fadilahnya, pasti tetap nekat ke masjid, mesti harus merangkak. Dan kemudian dari hadis ini kita ambil faedah yang lain, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat bijaksana. Bijaksana itu apa? Bijaksana itu meletakkan segala sesuatu
pada tempatnya yang semestinya. Ini istirahat tengah malam. Oh, berarti kalau tidur masih aman. Nah, maka tidurnya beliau tidur seperti biasanya, miring gitu. Ini sudah menjelang subuh. Kalau tidur kira-kiranya tidak aman karena bisa ngeblas, bisa lanjut sampai jam 6. Nah, maka beliau tidurnya diubah posisinya. Ini namanya hikmah seperti ini. Hikmah itu apa? Meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Hikmah itu sesuatu yang besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Siapa yang diberi hikmah sungguh diberi kebaikan yang sangat banyak. Jadi hikmah itu sesuatu yang tinggi nilainya di dalam Islam ini, sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Salat tidak tepat waktu, sudah keluar waktu baru salat, itu berarti enggak hikmah, karena meletakkan tidak pada tempatnya. Kita keluar dari rumah kita tanpa zikir, tanpa wirid, itu berarti tidak hikmah. Kenapa? Kita tidak tempatkan zikir keluar rumah pada tempatnya. Kita masuk masjid sudah diajari wirid oleh Nabi SAW, tapi masuk masjid diam saja, ini berarti tidak hikmah. Setiap hari makan minum 3 kali, tapi nggak pernah baca Quran, padahal Quran itu adalah makanan untuk rohaninya, ini berarti nggak hikmah ini. Maka hikmah ini sangat penting, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul Hukama, tokohnya seluruh para ahli hikmah. Nah, Allah mengajari kita bahwasanya siapa yang diberi hikmah maka sungguh telah diberi kebaikan yang banyak. Karena itu sangat bagus kalau kita berdoa minta hikmah. Allahumma inni as'alukal hikmah, Allahumma inna nas'alukal hikmah, Allahumma inna nas'alukal hikmah. Nah, itu adalah doa meminta hikmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran terakhir, hadis ini menunjukkan juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidur itu sudah punya niatan untuk bangun. Tidur malam hari punya niatan saya nanti akan sholat subuh berjamaah, punya niatan saya nanti akan sholat tahajud. Nah, marilah ini kita ambil pelajaran. Kalau kita tidur, jangan sampai dalam hati kita tidak ada niatan. Hendaklah tidur ada niatan. Niatan apa? Niatan bangun malam, niatan sholat subuh berjamaah. Kalau sudah punya niatan, pasti ada aksi, ya. Aksinya apa? Misalnya pasang alarm. Pengen bangun jam berapa? Jam 3, pasang alarm jam 3. Pengen sholat subuh berjamaah, nah, pasang alarm jam 4. Sehingga nanti seandainya jam 3 alarm berbunyi ternyata tidak terdengar, maka jam 4-nya masih bisa bangun karena masih ada alarm. Nah, ini berarti persiapan sudah dilakukan dalam rangka menjaga sholat malam dan sholat subuh kita. Rasulullah SAW bersabda, kata kuncinya naumuhu sadaqah. Man ata firasyahu, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, berarti untuk tidur, wa huwa yanwi ayyaquma yusalli, dan dia itu ada niatan untuk bangun salat minal lail, di waktu malam. Jadi tidur niatan tahajud. Fa ghalabatu 'aina, ternyata matanya mengalahkan dia, artinya tidak bangun hatta yusbih, sampai masuk waktu subuh. Allah tetap memberikan pahala, kutibalahu, dicatat bagi dia manawa, apa yang sudah dia niatkan. Jadi pahalanya tetap sempurna. Saya niatan jam 3 bangun, alarm dipasang. Ternyata karena terlalu lelah, jam 3 alarm berbunyi, sama sekali nggak dengar. Bangun-bangun sudah 3:30, kaget, Masya Allah, kok ya 3:30 baru bangun. Nyesel nih, saya pengen jam 3 malah 3:30. Nah, ini meskipun dia sholatnya hanya 3:30 sampai jam 4, ini pahalanya sama dengan dia sholat jam 3 sampai jam 4. Kenapa? Udah ada niatan. Apalagi kalau bangunnya sampai subuh, ya, ini berarti apa? Lebih banyak lagi tidurnya, tetapi pahalanya tetap sempurna. Rasulullah mengatakan wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbi. Adapun tidurnya itu, ngeblasnya itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Jadi kalau bangun subuh jam 4, maka jam 3 sampai jam 4 tidur terus, ini tetap
pahalanya pahala sholat malam. Kenapa? Sudah ada niat. Nah ini yang perlu kita perbaiki pada diri kita. Tidur jangan sampai tidak ada niatan. Tidur hendaklah ada niatan. Niatan untuk tahajud, niatan untuk sholat subuh berjamaah di masjid, sehingga tidur kita akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Majah. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Mu'adz bin Jabal. Dia mengatakan gini. Kata kuncinya ahtasibu. Dia mengatakan anamu awwalal lail, saya tidur di awal malam, pada Isya tidur. Fa aqumu wa qad qadaitu juz'i minan naum. Lalu saya bangun sementara saya sudah menyelesaikan bagian tidur saya. Fa aqra'u ma kataballahu li, maka saya pun membaca Al-Qur'an, yaitu dalam salat tahajud, apa yang ditetapkan oleh Allah untuk saya, terserah Allah nih sak ngantuke. Fa ahtasibu naumati, saya berharap pahala dari tidurku, kama ahtasibu qaumati, sebagaimana saya juga berharap pahala dari bangun malamku. Maksudnya apa ini? Maksudnya tidur niatannya untuk bisa tahajud. Kenapa saya tidur ba'da Isya di awal malam? Karena saya pengen bisa bangun untuk sholat tahajud. Itu namanya niat itu. Nah maka dia mengatakan, saya berharap tidur saya ini juga ada pahalanya. Kenapa? Karena tidurnya untuk persiapan untuk sholat tahajud. Sebagaimana sholat tahajud ada pahalanya, berarti persiapannya juga apa? Ada pahalanya. Sama dengan kita mau ke masjid, kita mandi dulu, kemudian pakai parfum, kemudian gosok gigi, baru berangkat ke masjid Jumatan. Ini semua persiapannya berpahala itu. Mandinya berpahala, gosok giginya berpahala, pakai parfumnya berpahala, karena semuanya persiapan untuk kebaikan, ada pahalanya. Sebagaimana untuk pengajian seperti ini, kita keluar dari rumah kita, ambil motor kita, keluarkan bensin kita, ini semuanya berpahala ini. Beli bensin, keluar duitnya berpahala ini, karena semuanya persiapan untuk kebaikan. Maka persiapan kebaikan itu sama dengan kebaikan itu sendiri, ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi, sebelum tidur hendaklah dalam hati kita munculkan niat. Saya mau bangun malam, ada niatan begitu. Dan cukup bagi kita memunculkan niat itu dengan melakukan aksi, pasang alarm dan sebagainya, pasang HP di dekat kita tidur sehingga alarmnya berbunyi, kita bisa bangun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini. Sunnah-sunnah Nabi SAW sangat banyak yang kita pelajari, dan mudah-mudahan semuanya kita bisa melakukan apa yang sudah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Ada 10 menit, barangkali ada pembahasan baik berkaitan dengan materi kita atau secara bebas, dipersilahkan.